Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahratul Jannah dengan NIM B2206021, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Kesehatan di Universitas Megabuana Palopo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran kepala bayi dengan dosen pengampu Ibu Susianti SST MKep. Nah, jadi parameter pertumbuhan bayi bukan hanya diukur dari tinggi dan berat badannya, tetapi juga diukur dari lingkar kepala bayi. Pemeriksaan lingkar kepala bayi penting dilakukan sebab ukuran lingkar bayi tidak normal dapat menjadi tanda adanya masalah kesehatan pada bayi. Berat badan dan tinggi badan bayi dapat menggambarkan kesehatan pertumbuhan bayi. Namun selain kedua hal tersebut, lingkar kepala bayi juga memiliki peran yang sama. Oleh sebab itu, pemeriksaan lingkar kepala bayi juga perlu dilakukan secara rutin saat si kecil menjalani pemeriksaan kesehatan dan evaluasi tumbuh kembang bayi. Nah, selanjutnya lingkar kepala bayi yang normal rata-rata 35-36 cm. Pada laki-laki, lingkar kepalanya 32-36 atau 37 cm. Pada perempuan, lingkar kepala rata-rata 31,5-36 cm. Nah, pertumbuhan lingkar kepala bayi normal berbeda-beda tergantung jenis kelamin dan usia bayi. Adapun bentuk kepala bayi, yang pertama bentuk normal. Nah, kepala bayi normal umumnya berbentuk bulat, tidak flat atau datar di bagian belakang dan simetris kiri dan kanan. Nah, yang kedua Brachycephaly. Nah, perubahan bentuk tengkorak kepala mungkin tidak terlalu terlihat pada bayi yang cenderung berbaring dengan wajah mengarah ke langit-langit karena rambut dapat menutupi titik datar di belakang kepala bayi. Nah, jenis cetakan posisi ini disebut sebagai Brachycephaly. Yang ketiga, Brachiocephaly adalah suatu kondisi di mana kepala bayi mengalami perubahan bentuk menjadi datar. Pada saat satu sisinya, Brachiocephaly adalah suatu kondisi di mana kepala bayi mengalami perubahan bentuk menjadi datar dan salah satu sisinya dikenal sebagai peang. Nah, selanjutnya perubahan bentuk kepala bayi sebenarnya bisa terjadi secara normal, misalnya setelah proses persalinan. Saat melewati jalan lahir, kepala bayi akan tertekan dan lempeng-lempeng. Nah, tulang tengkorak masih tersusun longgar dapat tumpang tindih selama beberapa saat. Nah, tumpang tindih yang lempeng-lempeng tengkorak ini dapat terjadi karena struktur tengkorak yang masih longgar, terutama di bagian fontanel atau ubun-ubun. Bila proses persalinan memakan waktu yang cukup panjang, penekanan tulang kepala ini akan membentuk kepala bayi menjadi lonjong. Tidak perlu khawatir, kepala bayi akan menjadi normal kembali dalam hitungan minggu hingga bulan. Nah, Brachiocephaly juga dapat terjadi akibat kelainan kongenital, di mana salah satu area tengkorak yaitu sutura koronal menutup lebih cepat dari seharusnya. Nah, kondisi ini disebut Scolopeciphaly atau terkadang Dolichocephaly. Nah, selanjutnya yang keempat, Scolopeciphaly. Nah, bayi yang selalu berbaring miring atau yang umumnya tidak disarankan karena dianggap sebagai faktor risiko side atau cenderung memiliki kepala yang panjang dan sempit. Dalam anatomi kepala adalah sebagai rostal. Menurut istilah lokasi anatomi yang biasanya terdiri dari otak, mata, telinga, hidung, dan mulut, semuanya membantu berbagai fungsi sensor seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, serta pengecapan. Jadi itulah kepala atau tenggorokan bayi tersusun dari beberapa tulang. Setidaknya ada tulang yang utama yang membentuk tengkorak, yaitu 2 tulang frontal, 2 tulang parietal, dan 1 tulang occipital. Pada bayi, tulang-tulang ini belum menyatu sempurna. Hal ini mengisahkan bagian lunak di titik pertemuan tulang-tulang tersebut. Nah,
Titik lunak ini disebut dengan fontanel. Terdapat 2 fontanel pada kepala bayi. Yang pertama, fontanel depan atau anterior fontanel, yaitu ruang antara 2 tulang frontal dan 2 tulang parietal bayi. Titik inilah yang kemudian sering orang sebut dengan ubun-ubun bayi. Nah, yang kedua, fontanel belakang atau posterior fontanel, yaitu ruang antara 2 tulang parietal dan tulang oksipital. Nah, titik ini berada pada bagian kepala belakang bayi. Jadi, penting kita ingat bahwa bentuk kepala bayi tidak selalu menunjukkan masalah kesehatan. Namun jika ada kekhawatiran tentang bentuk kepala bayi, setidaknya berkonsultasi ke dokter untuk evaluasi lebih lanjut. Itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.